Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Purwo. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya membuat akte atau pentingnya mengurus akte kelahiran anak. Yang pertama itu apa sih kegunaan akte? Kegunaan akte itu dari sejak kecil ya. Sejak kecil itu kalau mau masuk TK atau masuk PAUD itu sudah yang ditanyakan akte kelahiran. Terus kalau mau mengurus KIA, sekarang kan anak kecil sudah diwajibkan mengurus KIA, itu kartu identitas anak. Itu dasar datanya itu diambil dari akte kelahiran. Nah kalau mau masuk SD juga gitu, dibutuhkan akte kelahiran. Begitupun kalau masuk SMP, SMA atau kuliah, itu akte kelahiran tetap data yang selalu ditanyakan atau data yang selalu dibutuhkan, itu akte kelahiran. Terus setelah lulus kuliah itu kita mau lamar kerja itu akte itu juga sangat dibutuhkan. Soalnya apa ya, kalau untuk mau lamar CPNS, pengalaman saya melamar CPNS itu harus ada akte kelahiran asli, itu harus ada. Terus kalau mau diangkat jadi PNS itu akte juga diperlukan. Terus sampai mau nikah aja akte kelahiran itu tetap yang paling penting, itu akte kelahiran. Jadi untuk orang tua terus sebelum terlambat, maksudnya sebelum anaknya terlalu gede atau sebelum anaknya sekolah, buru-buru akte kelahiran ini diurus. Kadang-kadang orang tua itu apa soal akte ini, ya penting ngurus surat kelahiran aja gitu. Enggak, itu akte kelahiran itu sangat penting. Selanjutnya persyaratan mengurus akte. Persyaratannya itu sangat mudah. Pertama, asli atau fotokopi surat keterangan lahir. Kalau lahirnya di bidan ya surat keterangan dari bidan. Kalau dari rumah sakit ya dari dokter, keterangan lahir dari dokter. Kalau lahirnya di pesawat, di udara, misalnya lahirnya di udara, itu minta surat keterangan lahir dari pilot. Kalau lahirnya di kapal laut ya minta surat keterangan lahir dari nahkoda. Kalau lahirnya di dasar laut yaitu minta surat keterangan dari kapten atau nahkoda kapal selam. Terus selanjutnya surat atau surat keterangan akte nikah ya, asli dan fotokopi itu biasanya. Terus fotokopi KK sama KTP orang tua. Terus fotokopi KTP 2 orang saksi. Karena ada jenis-jenis pembuatan akte itu ada 2 ya. Atau yang lahir dari akte kelahiran itu yang lahir dari sepasang orang tua, misalnya orang tua dari catatan sipil itu orang tua meninggal, itu ada akte dari misalnya itu ada ayahnya dan ada ibunya. Sedangkan yang kedua itu akte kelahiran yang di luar nikah, misalnya nikah siri atau dan sebagainya ya, tahu ya, misalnya hamil di luar nikah atau gimana, itu bisa dibikin akte. Cuman itu akte itu terlahir aja, orang tuanya ya ibu aja. Kalau misalkan lahirnya dari orang tua tunggal itu ya, itu bisa diurus. Jadi sekarang bertanya-tanya gimana kalau orang hamil di luar nikah, bisa nggak anaknya dibikinkan akte? Bisa, jawabannya itu bisa. Jadi Anda yang nggak punya orang tua itu, anak Anda yang misalnya dari orang tua tunggal, diurus aja aktenya. Karena akte itu nanti di kemudian hari itu akan mempermudah anak Anda. Sekarang tata cara mengurus akte ya, kepengurusan aktenya kayak gimana. Yang pertama itu kita minta surat pengantar dari RT RW setempat. Nah, dan syarat-syarat yang tadi ya, surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan dan sebagainya. Yang terus selanjutnya, kalau yang dulu kita mengurus KTP akte itu ke kelurahan, sekarang itu informasi yang terbaru katanya sudah bisa langsung mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, di situ itu katanya sekarang ya, maksudnya informasi yang terbaru saya terima berdasarkan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang pencatatan kelahiran menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Jangka waktunya itu kurang lebih 2 hari kalau menurut
informasi yang saya terima baru-baru ini. Kalau yang dulu kan saya cuma tinggal yang lama ya, pengurusan akte yang lama itu kita tinggal minta surat surat pengantar RT RW langsung ke kelurahan, nanti dari pihak kelurahan yang mengurus ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Informasi masalah biaya itu sekarang informasinya gratis, tinggal biaya kita fotokopi sama ongkos ongkos mondar mandir bensin paling itu. Sekarang lebih cepat karena informasinya itu 2 hari sudah jadi nggak ada alasan lagi kita untuk menunda-nunda mengurus akte. Kasihan anak kita nanti di suatu hari membutuhkan akte kelahiran. Terus contoh saya akte saya itu dulu nggak diurus, pas mau nikah mau kerja itu susah banget, itu mesti ngurus akte lagi. Nah, usahakan data akte kelahiran itu menjadi data acuan untuk misalnya mendaftar sekolah, itu acuannya harus data akte. Kalau misalkan sudah keluar ijazah terus aktenya itu nggak sesuai, nanti akan susah lagi di dalam verifikasi data. Misalkan mau lamar kerja itu beda akte aja tuh, beda tanggal aja udah kita otomatis disisihkan, maksudnya tersingkir dalam kompetisi. Terus misalkan beda tanggal terus atau beda hari, beda satu huruf aja di ijazah dengan akte. Terus nanti kalau mengurus itu surat pengantar nikah atau surat numpang nikah itu susah juga, itu dibetulkan lagi sekarang karena nikah itu yang jadi kendala ya, rata-rata jadi kendala itu jadi akte kelahiran ini. Maka bagi orang tua secepatnya lah mengurus akte, mumpung anaknya masih kecil, terus mumpung ya belum sekolah, belum itu nanti masih gampang, masih kita mencocokkannya terus membetulkan juga masih gampang. Sedini mungkin uruslah akte, karena akte itu sangat penting kegunaannya bagi diri kita terus diri anak kita gitu. Jadikan orang tua yang smart, orang tua yang cerdas, bahwa anak kita itu nanti jangan karena kepengurusan kita lalai, anak kita jadi gimana sih orang tua kita dulu kok ngurus aktenya nggak diurus, seakan-akan kita abaikan kayak gitu. Nah, jadi demikian tips atau tata cara pengurusan akte dari saya, semoga menjadi referensi Anda. Kalau ada yang kurang atau ada yang mau menambahkan, silahkan komen di deskripsi atau komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.